Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Trisa Desila dengan NIM 2523181 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Kali ini saya akan mempresentasikan proses penyusunan handout dan LKPD dengan topik alat komunikasi berbasis TIK untuk siswa kelas 6. Di sini, saya membuat tugas untuk memenuhi tugas akhir perencanaan pengajaran TIK yang diampu oleh Ibu Radiatul Husni. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu handout. Handout adalah materi tertulis yang diberikan oleh guru atau pengajar kepada murid-muridnya saat proses belajar mengajar di kelas, les, kursus, atau kegiatan edukasi lainnya. Handout ini berfungsi sebagai bahan ajar tambahan atau ringkasan materi penting yang sedang dipelajari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah perancangan handout. Langkah yang pertama yaitu menentukan materi utama. Ini adalah langkah awal yang sangat penting dalam penyusunan handout. Pada tahap ini, kita memilih topik atau materi inti yang akan kita sampaikan kepada siswa. Di sini, saya memilih materi yaitu alat komunikasi berbasis TIK, karena materi ini relevan dengan kebutuhan siswa untuk berkomunikasi secara digital. Pemilihan materi harus relevan dan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa. Selanjutnya, langkah perancangan handout yang kedua yaitu mengorganisasi isi handout. Setelah materi utama kita tentukan, isinya kita atur ke dalam beberapa subbagian agar lebih terstruktur dan lebih mudah dipahami. Organisasi yang baik akan membantu siswa mengikuti alur materi dengan lebih baik. Di sini materi saya susun menjadi beberapa subbagian, yaitu yang pertama, jenis-jenis alat komunikasi berbasis TIK. Yang kedua, manfaat penggunaan alat TIK. Yang ketiga, etika menggunakan alat TIK. Yang keempat, keuntungan atau resiko penggunaan dan tips menggunakan alat TIK dengan aman. Langkah perancangan handout yang ketiga yaitu menggunakan bahasa yang sederhana. Dalam penyusunan handout, penting untuk menggunakan bahasa yang mudah dicerna oleh target atau audiens. Penggunaan bahasa yang lugas dan tidak berbelit-belit akan memudahkan siswa memahami konsep yang kompleks. Selain itu, sertakan contoh konkret akan membantu siswa mengaitkan materi tersebut dengan pengalaman mereka. Di sini, saya menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa SD. Serta saya menyertakan contoh konkret seperti alat komunikasi berbasis TIK berupa WhatsApp, email, Zoom, dan Google Meet. Langkah perancangan handout yang terakhir yaitu kita dapat menambahkan visual dan tips edukatif. Untuk membuat handout kita lebih menarik, interaktif, dan efektif dalam penyampaian materi, kita dapat menambahkan ilustrasi, grafik, atau gambar. Selain itu, bagian tips atau peringatan dapat kita sertakan untuk menekankan poin-poin penting atau etika tertentu. Di sini, saya sertakan ilustrasi bagian tips untuk menekankan pentingnya etika dan keamanan dalam berkomunikasi digital. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu LKPD. LKPD ini berfungsi sebagai sarana latihan dan asesmen untuk mengukur pemahaman dan keterampilan siswa dalam menggunakan alat komunikasi digital secara sopan dan bertanggung jawab. LKPD bukan hanya sebagai alat mengevaluasi, tetapi juga sebagai media bagi siswa mempraktikkan pengetahuan yang telah mereka peroleh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah perancangan LKPD. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Ini adalah langkah krusial di mana kita menentukan secara spesifik apa yang siswa harus capai setelah menyelesaikan LKPD. Tujuan pembelajaran harus jelas, terukur, dan fokus pada hasil belajar yang diinginkan. LKPD ini mengarah pada 3 capaian, yaitu yang pertama, menjelaskan alat komunikasi berbasis TIK. Yang kedua, yaitu menggunakan alat komunikasi digital dengan tepat. Yang ketiga, yaitu menerapkan etika dalam komunikasi digital. Langkah perancangan LKPD yang kedua yaitu menyusun kegiatan berbasis aktivitas. Setelah tujuan pembelajaran kita rumuskan, kegiatan-kegiatan praktis dirancang untuk membantu siswa mencapai tujuan tersebut. Kegiatan ini harus mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Di sini, saya merancang 3 aktivitas utama, yaitu yang pertama, mencocokkan nama alat komunikasi berbasis TIK dengan kegunaannya. Yang kedua, simulasi menulis pesan sopan dalam situasi sehari-hari. Yang ketiga yaitu penilaian etika digital. Siswa menilai mana perilaku yang tepat atau tidak tepat dalam menggunakan alat komunikasi digital. Langkah perancangan LKPD yang ketiga yaitu menambahkan refleksi dan penilaian.
Bagian ini mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, siswa diajak merenung melalui pertanyaan reflektif seperti apa alat komunikasi yang mereka sering gunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan apa yang perlu diperbaiki dari cara mereka berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Langkah perancangan LKPD yang terakhir yaitu menyediakan rubrik penilaian. Rubrik penilaian ini digunakan untuk mengukur pemahaman dan keterampilan siswa secara objektif dan transparan. Rubrik ini menetapkan kriteria yang jelas untuk menilai kinerja siswa. Skor diberikan pada aspek kognitif, sikap dan kemampuan siswa menulis pesan dengan etika yang benar. Dengan menggabungkan handout yang informatif dan LKPD yang aplikatif, siswa tidak hanya belajar tentang teknologi, tapi juga sikap sopan, bijak, dan bertanggung jawab dalam berkomunikasi secara digital. Saya berharap perangkat ajar ini bisa membantu menciptakan pembelajaran interaktif, relevan, dan bermakna bagi peserta didik. Sekian dari presentasi saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.